suami saya itu kerja di luar kota. Tapi setiap malam, setiap jam 12 itu kenapa kok pulang? Biasanya enggak pernah pulang? Enggak, 1 minggu akhir-akhir ini kenapa kok pulang jam 12? Intinya tuh saya masih ragu, apa itu suami saya, benar-benar suami saya atau bukan gitu loh. Beberapa hari ini, seminggu lebih ini ada kejadian bencana, yaitu suaminya kan kerja di luar kota, biasanya jarang pulang itu seminggu sekali. Cuman beberapa hari terakhir, seminggu lebih ini, tiba-tiba suami itu pulang. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa ngundang apa ini? Sampai yang selama ini ganggu ibu ini. No. Apa Pak? Kok diganggu apa? Seneng. Seneng. No. Kok seneng ambek menungso ya apa ya? Ben. Lah senenge piye iki? Kan iki bojone wong iki. Bojone ora minggat. Sampean kok moro-moro seneng ambek menungso Mbak iki piye ceritanya? Seneng. Iya. Oh kesepian. Emang bener Pak? Suaminya kan sering keluar kota ya, jadi mungkin mbaknya sering ngelamun. Iya Mbak, karena ada ngelamunnya. Yo. Ah, udah lah Mbak, ojo ganggu kayak aku. Aku wis seneng. Ojo ganggu keluargaku. Aku wis seneng bojomu minggat. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wandur ilaina, warhamna wandur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wandur ilaina, warhamna wandur ilaina.
عن سبيل ناكبين خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الناكبين واتقي الله تعالى عن مقال الملحدين واتقي الله تعالى عن مقال الملحدين يتوب توب علينا يتوب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا هو رب الأولين هو رب الآخرين رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أثر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين جمال
لك ما في سنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد وداتي بدر التجا يا زين انت حبيبي أراك والقاك وفرح بنداك جد بنظر إلي يا عظيم الجاه جد بنظر إلي يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat semua yang menonton tayangan ini, kita kedatangan tamu, yaitu pasien yang ingin berobat kepada Gus Idris dengan segala problematika mereka di kehidupan sehari-hari, yang mana nanti acara akan langsung dipimpin oleh Gus Idris secara langsung. Dan di sini untuk pengobatan, jika ada yang ingin berkonsultasi mengenai non medis, bisa langsung datang ke Pondok Pesantren Thoriqul Jannah yang nanti akan bertemu langsung dengan Gus Idris. Dan untuk waktunya setiap hari, nggih Gus, izin. Setiap hari ba'da zuhur sampai isya, nggih Gus. Dan untuk selanjutnya kula aturi waktu dan tempat, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan ini di hari yang penuh keberkahan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, yang mana saat ini saudara-saudara kita berada di rumah sakit. Banyak sekali mereka yang dirawat di rumah sakit tidak bisa melihat. Tapi beruntung kita masih bisa melihat gemerlap indahnya dunia. Banyak juga saudara-saudara kita yang saat ini dirawat di rumah sakit tidak bisa mendengarkan. Bahagia sekali kita bisa mendengarkan lantunan-lantunan yang merdu, sholawat yang merdu dari Ustadz Sofyan dan juga Ustadz Sujiwo. Bersyukur juga kita masih diberikan dua tangan, dua kaki, yang mana saudara-saudara kita saat ini dirawat di rumah sakit. Mereka yang amputansi, mereka yang kecelakaan tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Dan masih banyak saat ini saudara-saudara kita dirawat di rumah sakit, yang mana sakit komplikasi, jantung, paru-paru dan lain sebagainya.
Tapi kita saat ini masih diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Semoga rasa syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah, terus agar kita ditambah kenikmatan-kenikmatan itulah in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga kita bukan termasuk golongan hamba-hamba Allah yang kufur atas nikmat Allah, supaya tidak dicabut nikmat-nikmat itu kepada kita semua. Lantunan sholawat, pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada imam kita, kekasih kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata lain kecuali kita mengharapkan syafaat kepada Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat nanti kita semua menghadapi naza sakaratul maut yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana sakitnya naza. Malaikat penuh dengan kekejaman, pencabut nyawa, kita sekeras-kerasnya mencekik leher kita sampai seluruh urat-urat nadi kita terputus. Disitulah kita bisa memandang wajah mulia Rasulullah, tidak terasa sakitnya ketika nazak sakaratul maut. Belum lagi nanti kita di alam barzakh atau alam kubur, di mana kita di situ mencekam. Ketakutan tidak pernah kita rasakan, takutnya di dunia melebihi rasa takutnya ketika sendirian di alam barzakh atau alam kubur. Disitulah kita bisa memandang wajah mulia Rasulullah sehingga tidak ada rasa takut sedikit pun ketika kita berada di alam kubur. Belum lagi kita nanti dibangkitkan di mahsyar, yang mana semua orang tenggelam dalam keringat kita masing-masing. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan air telaga di tangan kanannya untuk kita yang selalu sambung rohaniahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi nanti melewati jembatan Sirat, yang mana jembatan Sirat ini sangat-sangat mengerikan. Tidak bisa kita bayangkan, di situ gelap, kita melewati lubang yang maha gelap. Ada yang melewati jembatan Sirat seperti sambaran kilat. Ada yang seperti kecepatannya melebihi pesawat terbang. Ada yang naik sepeda motor, naik kuda dan lain-lain. Ada yang jalan kaki. Ada juga yang bergelantungan di jembatan Sirat. Ada juga yang bisa melewati jembatan Sirat, tiba-tiba waktu di ujung jatuh. Di situ kita disambut uluran tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umat Nabi Muhammad diakui sebagai umat Rasulullah karena selalu sambung rohaniah kita dengan Nabi Muhammad, karena kita selalu terus berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman sekarang tidak ada amal ibadah yang kita andalkan, amal ibadah kita yang kita andalkan di hadapan Allah kecuali pertolongan dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung bagi semua santri dan semua pecinta-pecinta Gio yang istiqomah hadir mengikuti rutinan setiap malam Ahad di pondok kami dengan majelis Thoriqul Jannah, yaitu bersolawat, berbaca maulid, mengkaji, mengenang sirah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang kami cintai karena Allah, di dalam diri manusia ada 4 unsur, yang mana 4 unsur ini begitu dahsyat, begitu hebat dalam diri manusia. Yang pertama, manusia itu selalu didampingi dengan sosok makhluk, yang mana bernama makhluk itu adalah malaikat penjaga manusia untuk hal kebaikan. Namanya adalah Al-Muhim. Ini adalah sosok khoddam yang luar biasa, yang selalu mengajak kita ke dalam hal kebaikan. Contoh, yang awalnya kita malas sholat, malas ibadah, tapi gara-gara sosok itu, Al-Muhim itu, menjadi kita semangat melakukan hal-hal yang baik, sedekah, sholawat, baca Al-Quran, ibadah, sholat, dan lain-lain. Yang kedua ada yang namanya Qorin. Qorin ini adalah sosok yang sudah mendampingi kita dari lahir hingga kita meninggal atau wafat. Tapi Qorin ini adalah khoddam, yang mana khoddam tersebut mengajak kita ke dalam keburukan, ke dalam kemaksiatan, malas ibadah, malas melakukan hal yang baik, sedekah dan lain sebagainya. Ini adalah Qorin yang selalu mengajak kita ke dalam kejahatan, kesesatan, kemusyrikan, dhalalat, sayyiat, mungkarat dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Sosok khoddam ini dua, Al-Muhim dan Qorin ini sama-sama luar biasa.
Tapi manusia diberi kelebihan lagi oleh Allah, dua lagi. Dua unsur yang tidak kalah dengan dua khodam ini. Yang pertama adalah akal. Akal ini yang dikaruniakan Allah kepada kita supaya kita bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Andai kata kita tidak diberikan akal, maka kita seperti orang gila. Orang yang tolil. Gitu kan? Tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini kopi, Kopi kan harusnya diminum. Kamu nggak punya kopi ya? Nah, bismillah. Ini kopi diminum. Tapi kalau kopi kamu taruh di kepala, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Berarti harus bisa menempatkan pada tempatnya. Gitu. Itu namanya akal. Akal ini dianugerahkan oleh Allah yang luar biasa, tidak kalah dengan Al-Muhim dan juga Qorin. Ini yang patut kita syukuri, saudara-saudaraku. Dan yang terakhir adalah nafsu. Nafsu ini juga tidak kalah hebat dan tidak kalah sakti dengan tiga sosok ini. Malaikat tidak dikasih nafsu oleh Allah. Ketika malaikat disuruh baca tasbih sama Allah, wahai malaikat bertasbihlah. Malaikat itu akan tasbih terus sampai hari kiamat. Tapi manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna dikasih nafsu. Makanya manusia ini bisa melebihi derajatnya, melebihi malaikat. Kalau bisa mengendalikan nafsu. Tapi kalau tidak bisa mengendalikan nafsu, maka manusia itu akan derajatnya akan rendah banget. Sangat-sangat rendah. Naudzubillah min dzalik. Maka dalam diri manusia ini ada 4 unsur yang selalu berperang. Semoga akal dan juga al-muhim kita menang di sini ya. Ini 4 ini sama-sama yang luar biasa dahsyatnya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, tujuan panjenengan datang ke pondok sini, bersilaturahim, ada yang konsultasi, hancur ekonominya, hancur rumah tangganya. Ini adalah bagian dari proses kehidupan. Bagaimanakah kita menyikapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Kita harus bisa membedakan mana itu ujian dan mana itu musibah. Ujian adalah cara Allah sayang kepada hambanya, ingin mengangkat derajat hambanya setinggi-tingginya. Tapi kalau musibah, ini akibat ulah, keteledoran dari diri kita. Teguran dari Allah. Supaya kita lebih baik lagi. Tapi bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita. Cara Allah itu kangen, rindu atau sayang kepada kita, kita dikasih ujian oleh Allah. Dikasih hal yang tidak menyenangkan dalam hidup. Macam-macam ujian manusia. Contohnya sampean diuji sakit, datang ke sini mungkin ya. Ada yang diuji rumah tangganya hancur. Ada yang diuji macam-macam diuji oleh Allah. Ini cara Allah sayang kepada hambanya. Kalau Allah pengen jauh kepada hambanya, gampang Allah kasih kesenangan, Allah kasih kenikmatan, Allah kasih kebahagiaan. Rata-rata hambanya kalau dikasih kesenangan dan kebahagiaan itu lupa sama Allah. Betul nggak, Wah? Ketika kamu senang, ketika kita bahagia, itu lupa rata-rata. Dan hamba yang paling hebat itu adalah ketika dikasih kenikmatan, dikasih kesenangan, tetap ingat sama Allah. Masya Allah. Semoga kita termasuk orang hamba yang luar biasa. Hamba yang paling rugi adalah ketika dikasih ujian, ketika dikasih musibah malah jauh sama Allah, sombong, naudzubillah min dzalik. Ini adalah orang yang mal'un, orang yang terlaknat, orang yang sangat rugi, naudzubillah. Baik, langsung saja. Mulai sekarang saya membuka lagi konsultasi, silaturahim, membuka lagi saudara-saudara Giyo Mania, pecinta Giyo, karena banyak sekali jiwa yang masuk ke admin. Gus, kenapa sih kok tutup pengobatan? Kenapa sih konsultasi kok tutup? Ya mungkin karena faktor kami selama ini kesibukan ya saudara-saudaraku, ada kesibukan dakwah dan lain-lain. Mulai sekarang kita membuka praktek lagi, membuka konsultasi lagi, dan kita harus standby, harus komitmen. Katanya buka, tapi ba'da zuhur kok nggak ada di pondok lah, itu nggak boleh, ya, gitu, Jadi Gus Adam sebagai manajer di sini harus komitmen. Kalau sudah kita membuka seperti ini setiap habis zuhur, membuka silaturahim kepada fans Giyo yang ingin ketemu saya, yang ingin konsultasi, jadi harus standby jadwal habis zuhur di pondok pesantren. Baik, langsung saja kita kepada Ustadz Yudi yang sudah berpengalaman mulai tahun 2019 ini mendata tamu-tamu kita. Ini banyak sekali ya, muda-muda terutama ibu-ibu juga ini, ibu PKK. Mungkin dari Ustadz Yudi disampaikan keluhan dari pasien, tamu-tamu apa saja Ustadz Yudi. Assalamualaikum Bu Ibu, dengan Ibu siapa? Bu Yuli, waalaikumsalam. Ibu dari mana?
Dari Blitar. Dari Blitar. Apa yang dikeluhkan? Monggo sampean ceritakan. Ini Mas, suami saya itu kerja di luar kota. Tapi setiap malam, setiap jam 12 itu kenapa kok pulang? Biasanya enggak pernah pulang? Enggak. Satu minggu akhir-akhir ini, kenapa kok pulang jam 12 malam? Tapi setelah itu kok nggak ada. Tapi jenengan seperti biasa apa gimana? Apa ada sesuatu yang janggal atau gimana sebelum Anda kesini tuh? Iya, kayak ada yang gimana gitu loh, beda sama suami saya. Tapi dia wujud suami saya, Mas. Apa yang dia rasakan perbedaan apa itu yang sama rasakan? Dia itu semakin apa ya, kayak kalau berhubungan itu semakin kuat. Hah? Yang mintanya itu yang nggak seperti kayak suami saya sendiri. Tapi dia berwujud Suami saya. kenapa sampai nggak cerita kepada suaminya? Kan ini masih intinya itu saya masih ragu. Apa itu suami saya, benar-benar suami saya atau bukan gitu loh, Mas. Tapi setelah Anda memutuskan ke sini, apa yang Anda dapatkan? Saya tanya ke suami saya, dia bekerja, tapi kok ada yang pulang. Paginya saya tanya, terus saya curiga, kenapa kok akhir-akhir ini pulang jam 12 lalu kok nggak ada lagi. Ternyata bukan suami saya katanya. Yakin itu bukan suami Anda ya? Yakinlah bukan suamiku. Berarti secara tenaga, secara energi beda sama yang sebenarnya? Iya. Ya, berarti kita harus konsultasikan sama Gus Idris ini. Iya. Biar nanti penanganannya seperti apa, Gus Idris yang tahu. Gus, ini ada pasien dari Blitar, Gus. Katanya beberapa hari ini, seminggu lebih ini ada kejadian janggal. Yaitu suaminya kan kerja di luar kota. Biasanya jarang pulang itu seminggu sekali. Cuman beberapa hari terakhir, seminggu lebih ini tiba-tiba suaminya itu pulangnya larut malam. Ya mungkin beliau juga melayani sebagaimana mestinya, mungkin bikin kopi atau apa-apa. Cuman yang dia nggak habis pikir, kenapa tenaganya itu lebih kuat, tidak seperti biasanya. Bahkan caranya juga tidak seperti biasanya untuk menggauli istrinya, Gus. Jadi monggo Gus, jangan. Kalau saya lihat ini, Bu Yuli dari Blitar ini sepertinya ada sosok khodam yang mengikuti. Sosok gaib yang mengikuti. Coba Bu, Bunda sini, Bu. Coba akan saya sosok gaib itu akan saya panggil, akan saya undang masuk ke dalam pondok pesantren ini, karena siapapun yang berobat ke sini kalau dia bawa khodam atau makhluk gaib itu nggak bisa masuk, Mas. Yang berniat jahat ya? Yang punya niat jahat, orang negatif lah, negatif. Nah, ini coba akan saya masukkan ke dalam salah satu santri sosok gaib itu. Kameramen tolong agak ke sini. Ya itu aja, siapa aja bebas. Tuh. Ya. Sujiwo, kamu ambil mic habis ini ya. Situ aja. Ya, dekat ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, dzatullah, sifatullah, wujudullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini sosoknya Pak Yudi sama Sujiwo, coba. Ngapa ngundang aku ini? Mbah, gak usah ngamuk-ngamuk di gini, Mbah. Gak usah ngamuk-ngamuk. Hah? Sampean yang selama ini ganggu ibu ini ya? No. No. Lapo, Mbah? Kok diganggu lapo? Seneng. Seneng. No. Loh, kok
Kok seneng ambek menungso ya apa e? Ben, Lah senenge piye iki? Kan iki bojone wong iki menungso. bojone ora enek, minggat. Astagfirullah. So minggat. Bojone gak minggat, Mbak, iku kerja. Ngawur ae. Penting lunga. Ora ndek bojo. Lah terus critakno, Mbak, critakno. Iki ra apa sih sampean kok moro-moro seneng ambek menungso, Mbak? Iki piye ceritane? Seneng. Kesepian. Oh, kesepian. Emang bener, Mbak? Semuanya kan sering apa keluar kota ya? Jadi mungkin Mbaknya sering ngelamun. Iya, Mbak, karena sering ngelamun ya? Yo. Ora, Mbak. Awakmu kok iso seneng karo padha menungso iki piye? Awakmu iki basa goke kok. Ya iso. Lah Apa kowe gak ngaji? Nek jin iso ngingeti menungso tapi menungso gak iso ngingeti jin. Oh, iya paham ya iku. tapi kan wis beda jalur to, Mbak. Ya tetep iso. Mbak, Apa kowe gak diwari donga? Nek mlebu jeding, donga sik. Awakmu ning kono ning alam kono jane ora nek wong wedok. iya, ning kono kan ana open BO bareng, Mbak. Ora enek. Ono. Menungso tok sing ngono iku. Loh, mosok ono. Yo. Sampeyan iki Sik kono. ojo tertarik iki, Mbah. Mbah. Nek iso sampean gak usah wis ganggu-ganggu menungso. Golek sak padanmu ngono lho. Gak. Padha-padha Aku wis makhluk seneng. iki. Hah? Aku wis seneng. Ngene ku sampean apa puas, Mbah? Nganu. Yo. menungso? Hah? Yo. Ya mesakno ta menungsane. Yo ben. Tenagane kan beda. Ora apa-apa. Penting aku seneng. Ngono ku ya Apa kon ngurus ae? Lho gak ngurus iki. Mbak iki mrene, Ibu iki mesakno. Kuwi urusanku. Duk urusanmu. Mbak, wong kowe mlebu kene dak dilebokne langsung mlebu dhewe kok. Iya. Sumbar kok ora rame-ram lho. Mau ya ana nek pager kono. Hah? Ngene lho. Ibu iki kan menungso, sampean gak usah ganggu-ganggu iki wis. Ya, gak usah ganggu lagi, gak usah. Kasihan. Engko lek duwe anak, anake melu aku. Oh, melu sampean. Yo. Kau nendi ngono iku anake? Go ning alamku. Lah terus sing ngempengi sapa? Yo kuwi. Astagfirullah. Piye to jane iki? Yo, jano. Kon niku sapa? Ngundang aku rene. Sing ngundang awakmu dudu aku tapi guruku. Wong ora iso mlebu dadi dilebokne nek kemlelet ora Mbah iki. Wah ning ngundang-undang rang kowe ni mangan. Nah, makane apa? Mangan apa, Mbah? Sekolah rum Gondarum. Kembang piturupa. Poh, Goleke ning 7 segara. Iso kon golekne. pinter. Nek ngono anek. Wis ngene Mbah penak-penakan. Akmu bali ning asalmu rasa ganggu ibuke kuwi neh. Gak iso. Terus jalukmu piye? Wis dadi nggonku. Terus jalukmu piye? Wis dadi nggonku. Bojone iso mulih. Kok ora iso mulih mau apa bojone ning kono? Gak iso. Wis gak bakal gelem. Bahaya. Wis karo aku. Wah, Mbah iki demi tak kaceren to, Mbah. Wis. Bakar aja, Gus. Bakar aja, Nggih, Gus. Gus. Bakar aja kalau enggak mau baik-baik. Ngapa kon? Cuk. Dene apa? Di sak sirku to. Udah sareakmu lek ora dilebokne ya ora iso mlebu rene. Lah nyapa mbok udang? Lah kowe nyapa ototne ibuke kuwi? Yo ben to. Wong aku seneng. Kok ngurus ae? Urusane. Kon niki Gus mboten keng dinegosiasi Gus niki Gus. Bong mawon Gus niki Gus. Ngocot ae. Yo ben. Mbak, iki lho sampean was iki. Pasti, Mbak. Mbak, ngomong Mbak, iki sing numpak sampean iki sing ganggu sampean tetep bengi ya iki. Mbah, udahlah Mbah, ojo ganggu gayaku. Aku wis seneng. Ojo ganggu keluargaku. Aku wis seneng bojomu minggat. Enggak minggat, wonge kerja. Minggat adoh, ora bakal mulih. Wis tambah, cukup sakmene ojo ganggu aku ae. Aku wis seneng. Yakin kalau Mbak ini yang mengganggu. Ya tenaganya itu loh Mas. Udah enggak itu udah melampaui batas Kemampuan manusia. Iya, kemampuan manusia. Tenaganya begitu kuat. Iya, kuat. Apa sekali. yang terjadi sampai saat
saat Kadang ini sampai mengganggu. mau semaput. Astagfirullah. Mbak kurang ajar, Mbak. Siapa anu, Mbak? Hah? Hei, rungono kuwi, Mbak. Aku diperkosa, ya Allah. Kuwi sing diperkosa, Gus. Ya Allah. Dari aku emosi. Aja melo-melo. Mbah, Iya Mbah. urusanku. Mbah, iku lho wong iki wis ngomong mesakno wong iki aja Ben. ganggu ae. Yo Ben. Sampai kate semaput iku lho. Aku wis seneng. Astagfirullah. Apa kon gagu-gagu? Ya, Melu-melu. Wonge iku mrene, njaluk tolong. Ngono lho. Mbak, Apa? wong sampai semaput. Iya. Kowe urusanku. Gus, gimana ini Gus? Kula pun mboten kiat, Gus. Cuma Jenengan tul. tulungi kula, Gus. Eh. Saestu, Gus. Ustaz Sofyan, tolong di ruqyah dulu. Kalau dia nggak mau keluar dari mengikuti dari Bu Yuli ini, bakar dia. Bakar dia. Apa kowe? Oh, jangan kowe tak gamplengi metu gak? Hak. Oh, wis. Tak obong ya. Eh, Monggo. Mbak. Tangani. Kowe iki lho wis werek. Kowe meneh. Siapa nang? Kowe kok seneng karo wong lanang to, Mbak? Iya, kowe kok seneng karo wong lanang? Masalah. kowe meneh. Wis, Dempet model apa lho iki? Wis. Yo, wis ra elek. Ulu tok. Lambimu. Iki rek tak sangka monkel, Mbak. Sok Ngerti, Pak? jebenen lek omong. Apa kowe ora tau diajari tata krama? Kowe lho sing lanjut tok krama tolong. Wis metu pokok. Hak. Bong. Wis diundang rene. Nyapa metu? Wo malah tak ilai manukmu kowe engko. Wis ayo Mbah, Mbah. Wis, Mbah. Mbah, metu, Mbah. Dan dibakar, Ustaz Sofyan, dibakar. Tak bong lho kowe. Hak. Wis. Sopo kowe? Kan gafani Ngacakno. ilmu Bantu, bantu, rabbi min su'ali wa ikhtiyari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai وابتهالي شاهدون لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فاخري ضمن فاقري وامتراري kidang metu Mbah. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Wih, sampun. Metu ya. Metu ya. Metu ya. Loh. Ini barusan kita saksikan banyak sekali kejadian, nggak hanya ini, kita sering mengalami kejadian seperti itu. Sosok gaib yang menyerupai suami sehingga sampai melakukan hubungan intim dengan istrinya,
tapi ternyata itu bukan suaminya, melainkan genderuwo. Itu banyak terjadi woh. Cuman tanpa kita sadari. Kok nggak ada ya jin yang menyerupai istri? Nggak ada woh. Itu sering. Kenapa? Satu faktornya, seorang istri ini depresi. Kenapa mudah mengkelabui penglihatan seorang istri? Karena istri ini mungkin banyak masalah, tekanan, sehingga depresi. Kalau sudah depresi ini kan portalnya kebuka, sehingga melihat genderuwo itu sama dengan melihat suaminya, karena tipu daya genderuwo itu. Jadi seperti itu sahabat. Hati-hati, orang yang gampang kerasukan, gampang melihat hal gaib itu karena faktornya depresi satu, tekanan, gelisah. Gitu. Kalau kita normal-normal nggak bakal bisa masuk ke dalam dunia kita. Tapi kalau kita dalam keadaan depresi, tekanan berat, gelisah, itu sehingga yang kita lihat nyata. Padahal itu hanya metafisika, hanya berupa gaib. Gitu loh. Sehingga sampai melakukan hubungan intim. Itu memang ada banyak sahabat menyerupai suaminya, tapi itu bukan suaminya melainkan genderuwo. Oleh karena itu, bagaimana solusinya? Ya solusinya kan harus mengetahui dengan cara mediumisasi seperti ini kan kebongkar semua. Tinggal kita kasih amalan-amalan atau perisai-perisai pagar diri sehingga genderuwo tersebut tidak bisa lagi menyerupai suaminya. Nah kira-kira seperti itu. Jelas ya? Mungkin itu saja sementara penanganan dari Ibu Yuli dari Blitar ini. Semoga dari sini dibarengi turunnya hidayah maunah dari Allah sehingga tidak diganggu lagi oleh genderuwo, dan jangan sampai terjadi lagi hubungan suami istri tapi dengan genderuwo. Na'udzubillah min dzalik. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami